Salam pada Bapak dan Ibu investor. Kami dari tim Mobipark akan mempresentasikan rencana dari bisnis kami. Pada kelompok kami ada Kevin Hartono, NIM 1118038, ada George Mikael 1218045, ada Jericho Mikael 1518028, ada Gildas Vidi 2117040, ada Vicky Januar Skasili 2118053. Perkenalan dari bisnis kami berbasis aplikasi bernama Mobipark, adalah aplikasi booking parkir yang dapat digunakan di seluruh Jabodetabek. Ide bisnis kami berasal dari kebutuhan pasar, yaitu untuk mempermudah dalam mencari tempat parkir. Aplikasi ini juga melakukan kerjasama dengan partner untuk menyediakan lahan parkir, sehingga menyediakan opsi lain jika tempat yang dituju parkirnya penuh. Untuk rencana dari aplikasi kami, yaitu dari aplikasi ini kami ingin memecahkan permasalahan dari pencarian tempat parkir yang susah untuk kendaraan pribadi. Market initiatives dari bisnis kami yaitu prioritas dan akurasi pencarian tempat, khususnya di Jabodetabek. Untuk market segmentation, kita akan fokus pada geografik, pada perkotaan, region perkotaan, pada negara Indonesia dengan populasi 10,56 juta. Demografik pada umur 18-50 tahun, pendapatan 5 juta sampai 30 juta, daerah perkotaan, behavioral, benefit south, kemudahan, user status untuk kaum menengah ke atas. Psikografik, lifestyle para pengguna mobil. Mobipark positioning statement, teruntuk masyarakat Bandung yang ingin mendapatkan kemudahan dalam sistem parkir, yang dimana kami menyediakan fitur-fitur yang menawarkan kemudahan pada era digital serta lebih efisien dibandingkan dengan sistem parkir konvensional. Lalu untuk positioning map aplikasi kita mempunyai perbandingan antara digital dan konvensional. Untuk faktor lainnya adalah support oriented dan independent. Jadi kira-kira kompetitor kita adalah cari parkir. Jadi kita posisinya lebih ke bagian digital dan sudah support oriented. Lalu untuk marketing mix kita mempunyai produk, price dan promotion. Untuk produk kita dapat melakukan booking online, mempunyai map assistant dan park tracking, di mana bisa dimanfaatkan untuk user premium dan offline searching. Untuk place-nya, kita fokus kepada kantor-kantor, mall, tempat wisata, dan situs atraksi utama, di mana traffic-nya itu bakal tinggi. Dan untuk price-nya, untuk premium, kita menyediakan 50.000 per tahun, dan untuk mendapatkan langganan gratis premium, bisa diundang 5 anggota. Dan untuk promotion, kita memiliki point system seperti OVO dan GoPay, dan promosinya dalam bentuk free parking fee. Untuk produknya, kita mempunyai premium plan dan regular plan. Untuk regular plan, itu adalah user yang secara normal telah terregistrasi pada sistem, dia dapat melakukan booking online dan menggunakan map assistant dan offline searching. Namun untuk yang premium plan, dia dapatkan poin bonus untuk parking time secara
annual. Lalu park tracking, di mana tempat parkir itu akan di-tracking secara monitor dan real time, dan bisa melakukan reservasi parking. Lalu untuk price-nya, kita untuk awal, kita menargetkan harga di kisaran 3.000 per jam, sesuai dengan jumlah user yang ada dalam sistem dan pemilihan partner tempat parkir. Untuk promotion, kita menggunakan Facebook untuk menjangkau target audience dengan pada rentang umur 35-50 dan Instagram untuk umur 18-34. Untuk place distribution sebagai firma yang application based, terdapat kantor utama yang terletak di Bandung. Untuk operasional planning dari perusahaan kita, Mobipark, ini tuh ada dari aktivitas operasional aplikasi Mobipark yang bisa dilihat customer download aplikasi via Play Store atau Store, dilanjut pada customer registrasi akun di aplikasi. Sedangkan kalau misalnya customer melakukan transaksi, itu akan dilanjut dari admin verifikasi detail registrasi pengguna, baru ke customer terhubung dengan aplikasi. Sedangkan kalau misalnya adanya invalid, itu dari customer registrasi akun via aplikasi akan langsung lanjut kepada admin verifikasi detail registrasi pengguna. Sedangkan untuk operating system itu update customer dari database-nya. Sedangkan untuk aktivitas operasi bookingnya, customer melakukan booking dengan aplikasi melakukan pengecekan user, sedangkan user yang melakukan standar plan akan langsung ke booking akan dilakukan dengan fitur yang ada dalam standar plan. Sedangkan saat user melakukan pembookingan dengan premium plan, user akan mendapatkan park tracking akan diaktifkan untuk sistem booking pada tempat. Setelah sesi parking selesai, diakhiri oleh pengguna, dilanjutkan dengan payment. Untuk aktivitas operasional dan payment, di mana customer mengakhiri parkir sesional dari aplikasi, lalu menuju ke menu payment aplikasi. Setelah itu user melakukan pembayaran dengan metode yang disesuaikan dengan banyaknya opsi jenis e-money. Jika sudah, database akan mengupdate data customer sesuai dengan detail pembayaran, dan customer akan kembali ke menu utama aplikasi. Masuk ke financial model. Yang pertama, revenue projection. Teruntuk revenue projection, kami memproyeksikan sekitar 10 tahun dari masa kini. Target pasar yang dituju ini terbagi menjadi dua, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, data historis selama 3 tahun terakhir diambil dari data transportasi BPS Jabar. Dari ketiga angka ini, terdapat masing-masing CAGR diperhitungkannya 6,5% dan 0,67%. Nah, di sini asumsi yang dipakai ialah addressable market sebesar 90%, total market 50% dari addressable market, dan market share sebesar 55% untuk kompetitor A, yaitu cari parkir, dan 15% untuk valet parking, serta 30% untuk perusahaan Mobipark itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat inflasi harga akan dinaikkan sebesar 5% untuk per tahunnya. Lanjut ke operating expenditure. Setelah mendapatkan proyeksi revenue untuk 10 tahun ke depan, operating expenditure juga perlu diperhitungkan, di mana asumsi untuk OPEX ini dikategorikan seperti berikut. Cost of sales 25% dari harga revenue. Terdapat juga biaya administrasi sebesar 10% dari revenue, dan biaya lainnya sebesar 5% juga dari revenue. Lalu masuk ke capital expenditure atau CAPEX, di mana terdapat dua aspek capital expenditure yang akan diperhitungkan, yaitu working capital dan fixed asset. Nah, teruntuk working capital diperhitungkan sebesar 10% dari proyeksi revenue yang sebelumnya didapatkan, dan untuk fixed asset diperhitungkan untuk renovasi kantor, komputer, software, dan lisensi, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga berikut ini ialah investment valuation dari ketiga aspek yang diperhitungkan, yaitu revenue projection, OPEX, dan CAPEX. Ketiga ini menghasilkan nilai investasi
dari perusahaan, yaitu IRR sebesar 31,7%, serta NPV sebesar 418, sehingga bisnis ini terkategorikan cukup visible untuk dijalankan, serta nilai investasi cukup baik. Untuk tampilan dari aplikasi kami, ini ada beberapa demo mockup. Aplikasi dimulai dengan pengisian data email, password untuk login, ada juga untuk pilihan login lewat Google ataupun Facebook. Juga ada pilihan untuk sign up. Untuk halaman depan dari aplikasi akan ada tampilan booking, icon untuk booking, ada pilihan untuk promo untuk mengecek promo yang ada dalam aplikasi, ada time untuk melihat jangka waktu yang dipakai saat parkir, juga ada icon customer service jika ada masalah dalam aplikasi atau dalam proses service. Juga ada icon lonceng untuk melihat notifikasi aktivitas dari pengguna dan aplikasi. Juga di bawah ada icon home untuk kembali ke halaman utama. Juga ada icon mobil untuk melihat info dari tempat parkir. Juga ada barcode untuk men-scan barcode pada lokasi tempat parkir setelah memesan. Icon jam, yaitu untuk melihat histori dari transaksi. Juga ada icon dompet untuk melihat saldo dan pembayaran. Fitur selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara user melakukan booking, di mana user akan menggunakan fitur booking yang nanti akan langsung tertuju kepada halaman booking. User di sini dapat melakukan pencarian terhadap tempat yang akan user tuju dengan menekan fitur search yang ada di atas, dan nanti akan ditampilkan pada halaman map tempat-tempat yang berdekatan tempat parkirnya dengan lokasi yang dituju. Lalu user akan mengisi waktu kedatangan dan waktu kepergiannya. Setelah itu, user bisa menggunakan promo code dengan menekan tombol promo code. Jika sudah, user akan melakukan booking dengan menekan tombol booking, yang nantinya akan dilanjutkan kepada navigasi ke tempat yang sudah ditentukan oleh user. Jika sudah selesai dengan waktu parkirnya, user dapat menekan tombol di menu bar dengan icon mobil, yang nantinya akan dilanjutkan ke pembayarannya, di mana nanti di pembayarannya itu terdapat gambar mobilnya dengan plat nomornya, lalu keterangan pembayaran, dan user tinggal mengisi waktu kedatangannya pukul berapa dan untuk waktu kepergiannya itu pukul berapa. Serta user bisa memilih metode pembayarannya, dapat berupa OVO, Dana, link aja, ataupun MBCA. Jika sudah memilih salah satu dari metode pembayaran, user dapat melakukan pembayaran dengan menekan tombol bayar, yang nantinya akan keluar notifikasi pembayaran berhasil. Sekian dari presentasi kami dalam rencana bisnis aplikasi MobiPark dari kelompok 20. Kiranya aplikasi ini bisa berguna dan dapat memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Terima kasih.